Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang film Virgo and the Sparklings. Tapi sebelumnya, aku bahas dulu sejarahnya sedikit ya. Virgo and the Sparkling ini diangkat dari komik klasik tahun 1970-an. Udah lama banget ya. Jadi Virgo itu awalnya diciptakan sama Bapak Jan Mintaraga. Diceritain dia adalah seorang superhero yang bekerja sebagai seorang penyanyi. Ceritanya seperti itu. Sekarang karakter Virgo ini dimiliki oleh Bumi Langit. Jadi Bumi Langit itu sama seperti Marvel atau DC gitu kan. Itu adalah perusahaan yang mengumpulkan para karakter superhero menjadi satu di bawah naungan rumah yang sama. Jadi Virgo itu diambil sama Bumi Langit, digabungin sama beberapa superhero seperti Gundala, Sri Asih, Godam, Tira, dan yang lain-lainnya. Lalu Bumi Langit itu kepengen bikin komik Virgo yang baru, yang biar para remaja zaman sekarang juga bisa ikut menikmati ceritanya. Akhirnya Bumi Langit mengambil Annisa Nisfihani dan juga Eli Goh untuk membuat komik Virgo yang baru. Akhirnya dibuatlah komik Virgo and the Sparklings di aplikasi Line Webtoon. Jadi itulah sejarahnya tentang pembuatan komik Virgo and the Sparklings. Makanya kalau di atas tiap chapternya kalian bisa lihat di situ ada logo Bumi Langitnya di situ ya. Nah, tahun 2019 Virgo and the Sparkling ini diumumkan menjadi salah satu film yang akan dimunculkan dalam jagat sinema Bumi Langit. Bumi Langit Cinematic Universe setelah film Gundala dan juga Sri Asih. Jadi Virgo and the Sparkling ini akan menjadi film ketiga di Bumi Langit Universe ya. Versi filmnya nanti ceritanya akan sedikit berbeda dari komik webtoonnya. Kenapa? Karena mereka juga harus menyesuaikan dengan dunianya Gundala, dengan dunianya Sri Asih. Jadi ceritanya akan disesuaikan biar nyambung sama kedua film itu. Karena film ini semuanya ada dalam satu universe yang sama. Tapi kalau aku lihat dari trailer, dari beberapa informasi yang aku dapatkan juga, ada banyak sekali hal yang ada di komik webtoonnya itu masih dipertahankan di versi filmnya ini. Kalau aku lihat sih mungkin sekitar 60% sampai 70% itu masih sama dengan komik webtoonnya. Nah, kemarin mereka merilis official poster untuk film Virgo and the Sparkling. Sekarang kita bahas ini ya, karena ada banyak banget yang DM aku, nanyain aku, "Bang, gimana pendapatnya soal poster film Virgo and the Sparklings?" Jadi kalau aku ditanya apakah aku suka banget sama posternya, enggak. Apakah aku nggak suka sama posternya? Juga enggak sih. Tapi kalau aku ditanya apakah ini poster yang pantas untuk film Virgo and the Sparklings, jawabanku iya. Apakah poster ini juga menggambarkan suasana cerita Virgo and the Sparklings? Menurutku juga iya. Tema yang mereka pakai di sini adalah suasana manggung band Virgo and the Sparklings. Bisa kalian lihat di situ, Riani lagi happy banget main gitar ya kan. Nuansanya ini bikin aku inget sama gambar-gambar promosi yang ada di komik webtoonnya ya. Karena di komik webtoon sering digambarkan mereka main band bertiga, Riani ada paling depan dengan gitar warna pink ya kan. Terus backgroundnya juga colorful dengan beberapa sparkling kelap-kelip kayak gitu. Jadi ini konsepnya sebenarnya sama, cuman kalau di komik webtoon itu biasanya backgroundnya cuma satu warna, kayak misalnya pink atau biru atau kuning atau apa. Sementara di sini backgroundnya ada banyak sekali warna di situ bersatu warna-warni banget. Dan aku paham sebenarnya maksudnya apa. Ini untuk menggambarkan dunia yang dilihat oleh Riani. Karena Riani ini memiliki kemampuan sinestesia, dia bisa melihat warna suara. Jadi tiap kali ada orang ngomong, tiap kali ada suara burung berkicau, tiap kali ada suara gemerisik angin, Riani itu melihat itu sebagai pancaran berwarna-warna. Jadi dunia di mata Riani adalah dunia yang sangat penuh warna. Jadi mungkin itu yang ingin digambarkan sama poster ini, di mana di situ ada banyak sekali warna-warna bersatu di situ di belakangnya Riani. Poster ini juga bikin aku inget sama konsep poster film Virgo yang dirilis tahun 2019. Bisa kalian lihat di situ bersisian ya. Posternya sama, konsepnya juga sama, menampilkan band Virgo and the Sparkling ketika mereka lagi manggung. Aku pernah bahas konsep poster ini dan aku bilang kalau aku suka menggambarkan suasana filmnya seperti apa. Ya kan, band Virgo lagi manggung, keren. Cuma aku nggak suka banget sama kostumnya, karena kostumnya menurutku norak banget yang versi 2019 ini. Sorry buat kalian yang suka sama kostumnya, cuman buat aku kostumnya norak banget. Sebenarnya kostumnya ini sih mirip sama kostum band Virgo and the Sparkling itu ya, yang ya kita tahu lah kostumnya begini ya kan, kostum yang dibuat sama Usi dengan berenda, dasi kupu-kupu dan segala macem ya kostumnya. Tapi kostumnya emang norak. Bahkan di komiknya di sini juga diketawain sama orang-orang karena kostum mereka ini norak. Mereka viral gara-gara kostum yang mereka pakai itu norak. Ceritanya memang kayak gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman
untuk tampil di poster menurutku agak norak sih, agak norak. Jadi aku suka dengan versi yang baru, dengan menampilkan kostum yang lebih upgrade, lebih bagus ya dilihat. Kalau aku ditanya, kira-kira apa yang aku kurang suka dari poster ini? Sebenarnya lebih ke ekspresi Riani yang terlalu ceria. Aku pengen lihat dia lebih keren dan lebih kalem sebenarnya. Tapi aku paham, mereka itu ingin menampilkan keceriaan Riani waktu dia main band. Dan itu juga kita lihat di komik webtoonnya ya kan. Riani alias Virgo saat main band, dia itu bahagia banget. Bahkan saking bahagianya, kekuatannya itu nggak terkontrol. Dari gitarnya itu keluar percikan-percikan listrik ya kan, sampai nyerang kamera dan segala macam. Ada ceritanya di webtoon kan. Ada beberapa kali saking bahagianya itu kekuatannya sampai tidak terkontrol. Dan di sini juga kita lihat dari gitarnya ada percikan-percikan listrik yang keluar. Ada warna pink, warna biru, sama warna kuning. Dan ini mungkin ingin menampilkan hal itu. Cuman aku bilang tadi, aku pengen lihat Riani dengan versi yang lebih kalem dan segala macam gitu kan, lebih keren. Dan beberapa jam yang lalu, film Virgo and the Sparklings merilis gambar ini di Instagram story-nya. Dan aku suka banget sama ini. Rianinya lebih kelihatan kalem ya kan, Monikanya kelihatan lebih cute, bahkan Uzi juga kelihatan lebih keren. Mungkin karena aku memandang Virgo and the Sparkling ini lebih ke film superhero ya, jadinya pose yang keren seperti tadi, menurutku kelihatan lebih keren. Tapi aku juga paham, karena Virgo and the Sparkling ini, selain tema superhero, mereka juga memiliki tema-tema yang lainnya. Ada tema dunia musik, ya kan? Ada tema persahabatan, bahkan ada tema romance juga. Jadi, ya, mereka lebih memilih untuk menampilkan nuansa musik, nuansa band dalam poster utamanya, which is fine. Tapi ini juga menurutku bisa membuka peluang untuk promosi yang lain-lainnya, karena seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa tema sekaligus yang ditawarkan oleh Virgo and the Sparklings. Selain tema musik, juga ada tema superhero, ada tema persahabatan, ada tema romance. Jadi mungkin ini membuka peluang bagi mereka untuk merilis beberapa alternatif poster mungkin, karena poster yang versi musik udah, mungkin mereka bisa memasang poster yang versi agak lebih superhero sedikit, mungkin juga poster yang menampilkan romance-nya, menampilkan persahabatannya. Menurutku itu peluang untuk promosi juga sih. Misalnya, poster superhero mungkin bisa menampilkan antara Riani dengan Carmine, karena mereka bisa dibilang superhero dan supervillain di film ini ya. Atau mungkin itu akan ditampilkan di poster karakter. Siapa tahu bakalan ada poster karakter juga yang menampilkan Mawar Eva Diong sebagai Carmine, lalu Brian Domani sebagai Leo, dan segala macam. Mungkin mereka akan merilis poster karakter ya. Film-film Indonesia zaman sekarang juga aku lihat trennya kayak gitu ya. Mereka merilis karakter poster untuk media promosinya. Ini kan dari screenplay ya. Aku lihat film-film screenplay sekarang juga banyak yang merilis karakter poster. Jangan film deh, series dari screenplay juga aku lihat mayoritas ya merilis poster karakter untuk media promosinya. Mungkin Virgo and the Sparkling juga akan diperlakukan yang sama. Aku harap sih seperti itu ya, karena mau bagaimanapun, ini adalah film box office ya. Aku ingat kata-katanya akun bicara box office di Twitter waktu itu ya. Kalau nggak salah dia bilang kayak gini, film-film box office sudah seharusnya memiliki media promosi yang diperlakukan seperti layaknya film box office juga. Jadi, promosinya memang harus setengah-setengah. Bisa kita lihat di film-film sebelumnya ya kan, udah banyak sekali film Indonesia yang bagus banget tapi media promosinya kurang, akhirnya juga mendapatkan penonton yang kurang. Jadi aku harap film Virgo and the Sparklings juga nggak kayak gitu. Di video selanjutnya aku bakalan coba breakdown, bedah trailer Virgo and the Sparklings kemarin ya. Kita bakalan bahas kira-kira bagian mana aja sih yang sama dengan webtoonnya, atau bagian mana aja yang berbeda, dan ada apa aja hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Kita bakalan coba bahas satu persatu. Tapi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.